sangat sadis. Tindakan yang dilakukan mungkin tidak manusiawi, tidak akal sehat kita. Sampai botol yang mungkin bisa dimasukkan di mohon maaf di alat kelaminnya si perempuan. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus penganiayaan pada seorang wanita yang mengakibatkan kehilangan nyawanya. Mirisnya, korban ini diperlakukan tidak manusiawi. Salah satunya, alat vital dari korban dimasukkan botol bir oleh pelaku. Seperti apa kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal kisah dan kasus ini dibuka dengan kita berkenalan dengan sosok dari korban yang bernama Zin Lina Kwan berusia 43 tahun. Lina merupakan seorang janda yang telah memiliki 3 orang anak. Sosok Lina ini cukup dikenal di masyarakat Medan, terlebih bagi pecinta olahraga senam Zumba. Karena Lina sering terlibat di berbagai kegiatan olahraga dan diketahui Lina ini sebagai instruktur senam Zumba. Selain itu, Lina juga aktif membagikan video saat melatih Zumba di akun sosial medianya. Selain menjadi instruktur senam Zumba, Lina pun aktif membagikan postingan beberapa properti yang sedang dia pasarkan. Properti yang dia pasarkan seperti rumah, ruko, dan tanah kafling. Sementara pada kehidupan pribadinya, Lina telah memiliki seorang kekasih yang bernama David Chandra berusia 41 tahun. Walaupun begitu, tidak diketahui secara rinci di mana mereka ini bertemu dan berapa lama hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya sejak Desember 2024 diketahui Lina ini pun sudah tinggal bersama di rumah kekasihnya yang beralamat di Jalan Pukat 2, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Sementara ada 2 versi penilaian tentang sosok dari Lina ini. Yang pertama, menurut penilaian tetangga, Lina adalah sosok yang tertutup. Namun berbeda dengan teman-teman dekatnya, jika sosok Lina ini merupakan sosok wanita yang baik dan juga ramah. Sementara pada sisi lainnya, sosok David Chandra sendiri adalah seorang pengusaha dengan status sebagai duda beranak 1. David Chandra sudah bercerai dengan istrinya sejak tahun 2021 yang lalu. Selain itu, David Chandra ini pun merupakan seorang residivis pada tahun 2023 pada kasus penganiayaan. Namun tidak dijelaskan berapa lama David menjalani hukuman. David pun dikenal memiliki kepribadian yang emosional dan temperamental. Habis kau. Habis kau. Iya, udah, apa kau jawab sini? Ya udah, iya. Bawa keluar. Ini belum puasa. Ada pepatah yang mengatakan bak burung di dalam sangkar emas. Walaupun Lina ini tinggal di rumah ruko berlantai 3, namun Lina tidak mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam rumah itu. Sejak kepindahan Lina ke rumah kekasihnya tersebut pada bulan Desember 2024, Lina ini mengalami pengekangan baik fisik dan sosial. Lina tidak diperbolehkan menggunakan telepon atau berkomunikasi dengan orang luar. Bahkan tidak diizinkan untuk turun dari lantai 3 rumah tersebut, yang membuat Lina terisolasi dan tidak bisa meminta pertolongan. Selama tinggal di rumah kekasihnya itu, Lina ini diperlakukan tidak manusiawi. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh David kekasihnya tidak pernah diketahui
atau dilaporkan pada orang lain. Hingga klimaksnya, David melakukan pembunuhan kepada Lina, kekasihnya tersebut. Tepat pada hari Sabtu malam, tanggal 23 Agustus 2025, David meminta tolong pada ART dan juga supirnya untuk membantunya membawa tubuh Lina yang sudah tidak sadarkan diri. ART dan juga supirnya David menuruti perintah darinya dan membawa tubuh Lina menuju rumah sakit Columbia. Setibanya di rumah sakit, David meninggalkan supir dan juga ART-nya untuk mengurus Lina yang akan diperiksa oleh dokter. Pada saat dicek oleh dokter, Lina pun dinyatakan telah meninggal dunia. Supir dan juga ART-nya David tidak bisa menjelaskan bagaimana Lina bisa seperti itu. Dokter yang memeriksa tubuh Lina melihat adanya luka-luka yang sangat janggal. Akhirnya pihak rumah sakit pun menghubungi polisi pada jam 01.00 hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 untuk melihat kondisi jasad Lina yang penuh dengan luka pada tubuhnya. Setibanya di rumah sakit, pihak kepolisian pun meyakini jika Lina ini meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Pihak kepolisian segera mendatangi rumah dari David, lokasi di mana Lina dibawa ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Setibanya di sana, polisi pun melihat rumah dalam kondisi rapi, namun terlihat tempat tidur dengan posisi tidak menggunakan spray. Saat polisi meminta rekaman CCTV yang berada di rumah, David pun mengatakan jika CCTV-nya tidak aktif. Pihak kepolisian pun memutuskan untuk melakukan olah TKP di rumah David, dan di sanalah polisi akhirnya menemukan barang bukti yang mengarah pada penganiayaan pada Lina. Pihak kepolisian menemukan bukti pada lantai 3 rumah itu, di mana polisi menemukan adanya bercak darah pada handuk, sudut lantai, gorden, dan juga adanya sebuah gunting. Barang bukti yang didapati itu langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dicocokkan dengan DNA milik dari korban Lina. Sementara David dan juga ponselnya diamankan oleh polisi. Setelah polisi melakukan penekanan dan juga pemeriksaan pada ponselnya David, akhirnya David pun mengakui perbuatannya yang telah membunuh korban Lina dengan cara menganiaya korban. Selain mendapatkan pengakuan dari pelaku David, polisi pun menemukan isi ponsel David yang menunjukkan rekaman video dan foto jika Lina ini telah dianiaya sejak bulan Desember 2024. Namun sejak pertengahan tahun hingga pembunuhan itu terjadi, Lina diperlakukan sangat tidak manusiawi, mulai dari dipaksa untuk meminum air seni yang berada dalam baskom, hingga dimasukkan botol bir dalam alat vitalnya. Di hadapan polisi, David pun menjelaskan kronologi pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian Lina. Pihak kepolisian mulai menggali motif dari pembunuhan. Mengapa David ini tega melakukan perbuatan keji pada Lina, kekasihnya itu? David pun mengakui jika motif pada penganiayaan itu pun terjadi lantaran dirinya merasa sakit hati kepada Lina, dikarenakan pada saat David ini terjerat kasus penganiayaan pada tahun 2023 yang lalu. David pernah meminta tolong pada Lina untuk membantunya keluar dari tahanan dengan cara memberi suap pada polisi. Namun hal itu tidak diikuti oleh Lina yang mengakibatkan David pun harus menjalani hukuman penjara. Kronologi pada pembunuhan ini pun berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 jam 14.00 siang hari. Lina dan David sedang asyik menggunakan narkoboy jenis sabu. Tidak lama berselang, David pun pergi keluar meninggalkan Lina di rumah lantai 3. Pada malam harinya, tepat jam 20.00, David tiba di rumah. Pada saat itulah David pun segera menuju ke lantai 3 dan mendatangi tempat penyimpanan sabu. Namun, narkoba yang dicari oleh David tidak ditemukan di sana. David pun lalu menanyakan hal tersebut pada Lina, kekasihnya. Lina yang mendapatkan pertanyaan dari David pun menjawab jika narkoba yang dicari berada di bawah ranjang. Setelah dicari, David tidak menemukannya di sana.
Lina pun kembali menjawab jika narkoboy itu berada di dalam sarung bantal. Lagi-lagi David tidak menemukannya di sana. Merasa dipermainkan, David pun menjadi emosi dan langsung memukul, menendang, lalu mengambil botol bir dan memukulkan pada sekujur badan korban Lina. Selain itu, David juga menikam kaki korban menggunakan gunting. Dalam posisi sedang dianiaya itulah, Lina pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. David yang melihat hal tersebut langsung panik, segera meminta bantuan pada RT dan juga supirnya untuk membawa tubuh Lina menuju rumah sakit Columbia. Setelah hasil visum keluar, terdapat luka luar yakni memar pada tangan, kepala, kaki dan tubuhnya Lina. Lalu ditemukan sejumlah luka tikaman pada bagian tubuh yang diduga ditikam menggunakan gunting. Hasil visum dari pihak rumah sakit menunjukkan kesesuaian dengan barang bukti gunting serta adanya bercak darah yang ditemukan di rumah pelaku David. Lalu David pun ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Lina kekasihnya. Dalam kasus ini, David telah ditahan dan terjerat pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 atau pasal 33 ayat 3 Kitab Undang-Undang Pidana dengan ancaman maksimal 20 tahun. Guys, dari kisah dan kasus ini yang menjadi pertanyaan gua pribadi, selama Lina tinggal di rumah pelaku David kekasihnya, kemana keluarga korban? Kok nggak merasa khawatir korban ini tidak pulang berbulan-bulan lamanya? Bahkan tidak ada kabar. Bagaimana menurut kalian guys? Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?